Perkenalkan, nama saya Agni dengan NIM 191091232030. Perkenalkan, nama saya Bella Cornelia Anggut, NIM 191091222015. Perkenalkan, nama saya Devi Damayanti dengan NIM 191091212010. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmawati dengan NIM 191091212016. Saya Dea Vanessa Prilia, NIM 19109127200002. Menurut WHO, surveillance adalah suatu proses pengamatan terus-menerus dan sistematik terhadap terjadinya penyebaran penyakit serta kondisi yang memperbesar resiko penularan dengan melakukan pengumpulan data, pengolahan dan analisis, interpretasi dan penyebaran, serta tindak lanjut, perbaikan, dan perubahan. Diare adalah penyakit dengan gejala utama peningkatan keenceran dari feses atau kotoran. Diare dapat timbul akibat gangguan yang terjadi pada traktus intestinal. Penyakit diare telah diketahui sejak zaman dahulu, tetapi jumlah kasus diare yang dapat dicegah masih tinggi, khususnya di negara dengan penghasilan rendah. Dalam melakukan surveillance, tentunya ada tahapan-tahapan yang harus ditentukan. Yang pertama adalah pengamatan. Pengamatan merupakan aktivitas mengamati suatu proses atau objek. Dalam hal ini, pengamatan penyakit diare artinya memahami pengetahuan dari sebuah penyakit diare berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Hingga saat ini, penyakit diare masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya angka kesakitan diare dari tahun ke tahun. Di Indonesia, penyakit diare merupakan penyakit endemik yang juga merupakan penyakit potensial kejadian luar biasa atau KLB yang sering disertai dengan kematian. Pada tahun 2018, terjadi 10 kali KLB yang tersebar di 8 provinsi, 8 kabupaten atau kota dengan jumlah penderita 765 orang dan kematian 36 orang. Pengumpulan data diare. Kami mengambil sumber data dari berbagai macam situs online pendataan surveillance diare di puskesmas. Salah satunya ada di Samarinda. Pengumpulan data yang kami kaji ialah data sekunder. Penyakit diare merupakan penyakit endemis di Indonesia dan juga merupakan penyakit potensial KLB yang disertai dengan kematian. Penyakit diare yang terlihat ringan justru bisa membahayakan jiwa, karena saat tubuh kekurangan cairan, maka semua organ akan mengalami gangguan. Diare akan semakin berbahaya jika terjadi pada bayi dan balita. Seperti diagram ini, jumlah kasus diare yang ditangani di Kota Samarinda pada tahun 2016. Kasus diare yang ditangani di Kota Samarinda pada tahun 2016 sebanyak 12.056 kasus. Kasus terbanyak terjadi di wilayah Kecamatan Samarinda Utara. Terbanyak kedua kasus diare terjadi di wilayah Kecamatan Palaran. Dan di urutan ketiga terjadi kasus diare terjadi di wilayah Kecamatan Sambutan. Dan ini adalah salah satu variabel data di Kota Samarinda pada tahun 2012 lalu, yang mana tercantum jenis diare yang ditangani menurut jenis kelamin, kecamatan, dan puskesmas Dinas Kesehatan Kota Samarinda pada tahun 2012. Tahapan selanjutnya yaitu analisis data. Analisis merupakan langkah penting dalam surveillance epidemiologi karena dipergunakan untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi, serta tindakan pencegahan dan penanggulangan penyakit. Kegiatan ini menghasilkan ukuran-ukuran epidemiologi seperti rate, proporsi, rasio, dan lain-lain untuk mengetahui situasi, estimasi, dan prediksi penyakit. Data yang sudah diolah selanjutnya dianalisis dengan menggunakan data bulanan
atau tahun-tahun sebelumnya, sehingga diketahui ada peningkatan atau penurunan, dan mencari hubungan penyebab penyakit dengan faktor resiko yang berhubungan dengan kejadian penyakit tersebut. Penyakit menular ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti lingkungan, agen penyebab penyakit, dan pejamu. Penyakit diare masih menjadi masalah masyarakat yang penting karena merupakan penyumbang utama ketiga angka kesakitan dan kematian anak di berbagai negara. Maka dari itu, sangat berhubungan erat surveillance dengan penyakit diare. Karena dengan adanya surveillance dapat memperkirakan penyebaran penyakit dan dapat menentukan permasalahan penyakit itu merupakan jangka panjang ataupun jangka pendek. Prevalensi diare berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan menurut provinsi tahun 2013 sampai tahun 2018. Setiap provinsi mengalami kenaikan pada tahun 2018, kecuali pada Provinsi Papua dan NTT. Dengan persentase tertinggi di Provinsi Bengkulu yaitu 7,8%, dan persentase terendah di Provinsi Bangka Belitung yaitu 3,8%. Prevalensi diare berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan dan gejala menurut provinsi pada tahun 2013 sampai 2018. Beberapa provinsi mengalami kenaikan pada tahun 2018, kecuali Provinsi Papua, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Aceh, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi DKI, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi NTB, dan Provinsi Jambi. Dengan persentase tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu 10,0%, dan persentase terendah di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu 4,9%. Tahap kegiatan surveillance berikutnya yaitu diseminasi. Menurut Depkes RI tahun 2003, diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbulnya kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Diseminasi data surveillance adalah penyebar luasan informasi yang baik, harus dapat memberikan informasi yang mudah dimengerti dan dimanfaatkan dalam menentukan arah kebijakan kegiatan, upaya pengendalian, serta evaluasi program. Contohnya, yang pertama, membuat suatu laporan hasil kajian yang disampaikan kepada atasan. Yang kedua, membuat laporan kajian untuk seminar dan pertemuan. Yang ketiga, membuat suatu tulisan di majalah rutin. Dan yang keempat, memanfaatkan media internet. Penyebar luasan informasi terkait penyakit diare dapat kita lihat pada hasil pembuatan laporan para mahasiswa yang melakukan penelitian pada kejadian diare. Selain itu, dapat juga ditemukan pada hasil riset-riset para peneliti di daerahnya masing-masing. Hal tersebut sangat berguna dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan tubuh dan lingkungannya agar terhindar dari penyakit diare.